Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Muhammad Raful Fauzan dengan 3 digit internet 053. Aku dari Praktikum kelas B Universitas Diponegoro, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Dan di sini saya akan sedikit memaparkan dan menjelaskan yaitu tentang Free RTOS Task ataupun dari konsep dasar dari RTOS sendiri, yaitu pada sistem embedded ya. Oke, lanjut aja. RTOS itu Real Time Operating System. Oke? Lanjut aja. Apa sih itu RTOS? RTOS itu adalah singkatan dari Real Time Operating System. Hmm. Nah, yang dimana itu adalah sebuah sistem operasi yang dirancang untuk menjalankan tugas secara real time dengan waktu respons yang cepat dan juga terprediksi. Nah, berbeda dengan yang OS biasa yang memprioritaskan throughput. Nah, RTOS ini itu memprioritaskan deadline, yang dimana RTOS itu mendukung multitasking yang stabil dan konsisten pada sistem embedded. Lanjut. Urgensinya dan mengapa sih RTOS itu penting? Nah, RTOS di sistem embedded itu membutuhkan banyak tas berjalan simultan dan juga efisien. Yang dimana RTOS itu mencegah tas saling mengganggu, yang dimana itu memastikan respon instan untuk aplikasi kritis seperti otomotif, alat medis, dan juga robotika. Itulah mengapa RTOS itu penting. Oke, selanjutnya ada di konsep dasar RTOS dan juga multitasking. Yang dimana itu adalah tas terjadwal, sinkronisasi, dan juga komunikasi antar proses. Yang dimana program itu nanti dibagi menjadi beberapa tas yang berjalan secara terjadwal. Nah, manajemen memori dan sinkronisasi antar tas itu memastikan eksekusi paralel itu berjalan stabil pada satu microcontroller, entah itu ESP32 ataupun STM32. Nah, untuk komunikasi antar proses ini itu tuh menggunakan queue, semapur, dan mutex untuk mencegah konflik data dan menjaga konsistensi sistem secara real time. Lanjut untuk mekanisme schedulingnya atau penjadwalnya, terus yaitu ada peran scheduler yaitu mengatur urutan eksekusi task berdasarkan prioritas. Nah, memastikan semua task berjalan tepat waktu dan juga sistem tetap stabil dan juga responsif. Selanjutnya ada preemptive scheduling, yang dimana task itu bisa diinterupsi kapan aja oleh task dengan prioritas yang lebih tinggi. Nah, biasanya CPU itu langsung dialihkan ke task prioritas yang tertinggi yang siap untuk dieksekusi. Selanjutnya ada cooperative scheduling, yang dimana itu merupakan task yang berjalan sampai selesai atau secara sukarela akan menyerahkan kontrol CPU-nya. Yang dimana ini tuh cocok untuk task yang saling percaya dan tidak membutuhkan respon secara instan, teman-teman. Itu untuk scheduling dari penjadwal di Fritas RTOS itu sendiri. Lanjut ada skala prioritas yang dimana itu ada manajemen task dan hierarki prioritas. Jadi setiap tas itu memiliki prioritas yang berbeda-beda. Seperti contohnya pada sensor rem kendaraan contohnya sensor rem kendaraan yang dimana itu membutuhkan prioritas yang tertinggi yang harus dijalankan terlebih dahulu dibandingkan UI head unit atau yang prioritasnya rendah. Untuk apa? Untuk menjamin keselamatan sebuah sistemnya. Seperti itu. Jadi kita harus memprioritaskan terlebih dahulu yang tertingginya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada cara kerja spesifik RTOS dalam pergantian tasnya. Nah, scheduler itu nanti terus akan memantau semua tas aktif beserta prioritasnya. Nah, ketika tas dengan prioritas lebih tinggi itu siap untuk dieksekusi, maka tas yang sedang berjalan akan dihentikan sementara. Yang status tas lama itu contohnya termasuk dalam register CPU, stock pointer, dan program counter. Itu akan disimpan sepenuhnya ke memori. Nah, untuk prosesnya itu nanti pertama CPU itu kemudian dialihkan untuk menjalankan tas baru yang biasanya memiliki prioritas yang lebih tinggi. Nah, setelah tas tersebut selesai atau menyerahkan sebuah kontrol, nah status tas lama itu dipulihkan dan juga dieksekusi dilanjutkan dari titik yang sama. Nah, mekanisme ini itu memastikan semua tas itu berjalan secara tepat waktu tanpa kehilangan data atau konteks eksekusi. Nah, untuk implementasi dan pengaplikasian RTOS ini itu ada di berbagai macam industri, seperti contohnya di otomotif, yaitu ada airbag, sistem rem otomatis, terus untuk di robotika itu ada kontrol presisi real time, terus untuk alat medis itu ada monitor dan pengendali alat IoT dan juga otomasi. Dan juga mengendali alat untuk IoT dan otomatisasi industri itu ada beberapa manajemen
prosesnya seperti untuk otomatisasi yaitu penggunaan dari di sini kita melakukan praktikum menggunakan sensor DHT dan juga LED yang berjalannya secara real time. Lalu untuk elektroniknya itu ada seperti smart TV dan juga kamera digital. Oke. Sekian itu mungkin dari aku. Ke kita lanjut aja ke ini. Kita lanjut aja ke programnya ya, teman-teman. Nah, di sini untuk program ya, di sini kita menggunakan ESP32 dan juga STM32 sebagai microcontrollernya. Di sini ini untuk yang pertama kita menggunakan sensor LED dan juga DHT15 yang digunakan untuk menjalankan keduanya, tetapi melalui prioritas terlebih dahulu. Yang mana yang lebih tinggi prioritasnya. Di sini ada sensornya, di sini kita menggunakan pin dari 15 dan juga pin dari 2. Di sini akan menampilkan dari LED tasnya di sini. Ini tas dari LED-nya, yaitu dari time, state, counter, dan core. Di sini terus untuk dari tas sensornya. Jadi kita menjalankan dua tas secara bersamaan. Jika terdapat kesalahan ataupun terdapat error, nanti dia akan membaca file untuk read di HT22 ataupun membaca LED-nya tersebut. Di sini Nah, ini untuk task create-nya. Di sini kita menggunakan tas LED dan juga tas sensor. Di sini kita menggunakan bitnya jumlah bit yaitu sekitar 12 bit, teman-teman. Oke. Oke, lanjut aja di sini untuk yang STM32. Di sini menggunakan sama ya, kita menggunakan DHT dan juga pin, teman-teman. DHT dan juga LED, teman-teman. Di sini untuk programnya sama di sini. Sini kita menggunakan STM32 sebagai perbandingan dari ESP32. Oke, kita lanjut aja ke video percobaannya, yang dimana di sana terdapat project juga penggunaan secara hardware-nya, teman-teman. Oke? Oke, pada percobaan kali ini kita menggunakan ESP32 dengan konfigurasi FreeRTOS. Jadi di sini kegunaan dari FreeRTOS, jadi kita mengerjakan dua task di dalam satu waktu. Sini contohnya ada LED dan juga sensor. Jadi pada wiringnya kita menggunakan LED dan juga sensor yang nanti akan ditampilkan pada serial monitor. Ini untuk dari hasil wiringnya. Jadi kita di sini menggunakan dua output ya. Jadi task pertama itu menggunakan LED dan yang kedua menggunakan sensor DHT22 yang dimana adalah sensor suhu. Semisal di sini bisa kita lihat ini adalah hasil dari kedua tas yang bekerja secara bersamaan. Ketika ini dipanaskan, maka dia akan naik seperti akan naik seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Oke, pada percobaan kali ini kita menggunakan STM32 sebagai microcontrollernya, dan juga di sini kita menggunakan hardware berupa sensor DHT22 dan juga LED. Di sini LED kita setting menjadi mati dan menyala. Di sini untuk monitoringnya, saat kita klik start monitoring, maka di sini akan terlihat untuk tas-tas yang akan digunakan, yaitu tas LED dan juga tas sensor. Yang dimana tas LED di sini mendetek kalau statusnya itu 1 berarti menyala dan 0 berarti mati, sama seperti ini. Kalau 1 itu menyala, kalau 0 itu mati. Jadi logika high and low. Di sini untuk sensor DHT-nya pun dia mendeteksi sinyal keluarannya, temperatur di sini terdeteksi sekitar 29,80 derajat Celcius. Seperti itu untuk ini hardware. Jadi pada project kali ini kita di sini menggunakan ESP32, di mana kita menggunakan LED dan juga potensio serta servo untuk mengatur dari derajat ini. Ketika kita putar menggunakan potensio, dia akan terdeteksi seperti ini. Untuk serial monitornya, ini dia mendeteksi dari perputaran potensio dan juga terdapat juga kalau di sini terdapat LED yang menunjukkan indikator menyala karena LED di sini sudah menyala. Seperti itu kira-kira. Kalau diputar ke kanan, nah dia akan berputar. Kalau ke arah sebaliknya, seperti itu. Sekian.